Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Insyaallah kali ini kita akan berbicara tentang sifat-sifat pendidik dalam Al-Quran. Ada satu ungkapan yang menggambarkan tentang pentingnya seorang pendidik atau murabbi. Ungkapan ini mengatakan, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena seorang pendidik, maka saya tidak pernah kenal Tuhanku. Ya, ini menggambarkan betapa pentingnya seorang guru dan pendidik. Ya, bahkan guru dan pendidik ini merupakan unsur sangat penting dan menentukan dalam proses pendidikan. Dalam proses pendidikan, sesuatu yang paling penting itu justru adalah guru dan pendidik itu. Sebelum murid, sebelum sarana, gedung, dan yang lainnya. Yang paling utama harus mendapatkan perhatian itu adalah guru dan pendidik ini. Kita bisa belajar dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah akan menyampaikan ajaran-ajarannya ini ya, melalui Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang dibentuk, yang disibghah, yang dihadirkan terlebih dahulu adalah guru dan murabbi ini dulu, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab guru yang cerdas, guru yang baik, ya, guru yang punya komitmen tinggi dengan pendidikan, itu akan mudah cari murid, akan mudah cari mad'u. Ya, dan dengan sarana yang sangat sederhana itu tidak menjadi penghalang. Bahkan kita baca dalam sirah bagaimana sarana yang digunakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam mendidik para sahabatnya hanya sebuah masjid yang sangat sederhana. Ya, lantainya dari pasir, ya, tidak bertembok, hanya pelepah kurma dan sangat sederhana, tapi hasilnya sangat luar biasa. Dan itu karena peran guru dan pendidik yang sangat berkualitas. Karena itu unsur paling penting dan menentukan dalam proses pendidikan adalah guru dan pendidik ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, guru dan pendidik yang soleh ini bisa menggantikan kelemahan dan kekurangan sarana, kurikulum, dan buku bahkan. Dengan kurikulum yang sangat sederhana, dengan sarana pendidikan yang sangat sederhana, tapi kalau guru dan pendidiknya berkualitas, itu nggak menjadi penghalang. Tetap bisa menghasilkan murid-murid, menghasilkan mad'u, binaan-binaan yang berkualitas. Dan itu kita bisa lihat dan kita baca dari proses pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat yang menghasilkan ya para sahabat yang berkualitas sampai kemudian mampu mengelola negara, ya, mampu menjadi duta, berkomunikasi dengan para pemimpin dunia, dan itu adalah berkat pendidikan Rasulullah SAW yang menggunakan sarana yang sangat sederhana dibandingkan dengan kita jauh, ya, yang sudah menggunakan alat-alat canggih, menggunakan gedung-gedung mentereng dan lain sebagainya. Nah, karena itu di surat Ali Imran ayat 79 itu Allah juga mengungkapkan hal ini. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu, walakin kunu rabbaniyin, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani. Orang-orang rabbani itu apa karakternya? Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Menarik ayat ini untuk kita cermati. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tu'allimunal kitab terlebih dahulu sebelum kemudian menyebutkan bima kuntum tadrusun. Padahal harusnya kan belajar dulu baru ngajar. Tapi dalam ayat ini dibalik oleh Allah. Ya, bima kuntum tu'allimunal kitab. Kamu mengajar dan kemudian belajar gitu.
Nah, ini karena Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatkan tentang urgensi guru dan pendidik dalam proses pendidikan ini. Sehingga ini yang harus mendapatkan, perhatian, ya, bagaimana kita harus punya perhatian yang besar, terhadap proses, pen pen apa ini, pencetakan guru dan pendidik ini. Karena ini faktor yang sangat menentukan kualitas proses pendidikan itu. Dalam hadisnya juga Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan guru ini ya. Fadlul alim 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah itu kafadli 'ala adnakum, seperti keutamaan keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kamu itu, antara Rasulullah dengan orang paling rendah di antara umatnya ini. Nah, luar biasa. Ya, sampai kemudian, Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta namla fi juhriha wa hattal hut la yusalluna ala muallimin nas al khair." Sampai, Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, semua bumi, sampai, semut di sarangnya dan sampai ikan di laut, semuanya mendoakan, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia ini. Nah, ini semua mengingatkan, kepada kita tentang urgensi guru dan, murabi atau pendidik itu sendiri. Tetapi sayang kadang-kadang orang lebih mengutamakan, apa yang disebut dengan fenomena madhariyah, tampilan. Ya, walaupun tampilan itu ya diperlukan, orang tampil baik, bersih, ya smart, menarik, itu sesuatu yang diperlukan. Tapi kalau kemudian itu menjadi madhariyah, menjadi sekedar tampilan, ya, tanpa dibarengi dengan isi, itu tampilan itu kemudian pada akhirnya tidak ada gunanya. Karena itu, kita harus, memperhatikan kualitas guru dan pendidik ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.